sekarang ini ada sebuah muatan Q dan di sekitarnya ada medan listrik, dan ini adalah muatan uji Q0. Ketika diletakkan di luar medan listrik muatan Q besar, tidak ada gaya listrik yang terjadi antara keduanya. Tetapi ketika kita pindahkan ke dalam medan listrik, maka terjadi gaya listrik tolak-menolak. Dan jika besar muatan Q ini jauh lebih besar dari muatan Q0, maka muatan Q0 akan didorong keluar dengan besar gaya sebesar F. Dan F ini adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Perbandingan antara gaya listrik yang menolak atau menarik muatan uji terhadap besar muatannya itu sama dengan kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik disimbolkan dengan E sama dengan F, gaya listrik dibagi dengan muatan. Atau gaya listrik sama dengan muatan dikalikan dengan kuat medan listrik. Atau F sama dengan Q0 kali E. Persamaan ini adalah hubungan antara gaya listrik dengan kuat medan listrik. Nah, kita lanjutkan. F ini adalah gaya listrik antara muatan Q besar dengan muatan uji Q0. Maka gaya listriknya adalah K kali Q besar kali Q0 bagi R kuadrat. R adalah jarak antara keduanya dibagi lagi dengan Q0. Ya, maka secara matematika kita buat seperti ini. K kali Q kali Q0 bagi R kuadrat kali 1 per Q0. Nah, Q0 bagi Q0 1, maka kuat medan listriknya sama dengan K kali Q per R kuadrat. Atau sama dengan K kali Q kecil per R kuadrat. Jadi ini adalah persamaan kuat medan listrik. Nah, kuat medan listrik adalah besaran vektor. Untuk menentukan besar kuat medan listrik atau nilai dari kuat medan listrik, kita menggunakan persamaan ini. Tetapi juga harus dapat menentukan arahnya. Kenapa? Karena besaran vektor memiliki dua makna, yaitu nilai dan arah. Nah, ini adalah persamaan kuat medan listrik. E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat, di mana kuat medan listrik sebanding dengan besarnya muatan. Kuat medan listrik tidak tergantung pada besarnya muatan uji, tetapi hanya tergantung pada muatan tersebut. Dan yang berikut adalah kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, atau berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat. Untuk dua keadaan yang berbeda, kita bisa buat perbandingan E1 bagi E2 sama dengan R2 kuadrat bagi R1 kuadrat, atau E1 bagi E2 sama dengan dalam kurung R2 per R1 dikuadratkan. Keterangan E sama dengan kuat medan listrik dalam satuan Newton per Coulomb, dan yang berikut adalah Q, muatan listrik, dan yang berikut adalah R, jarak antara sebuah titik dengan muatan satuan meter. Ketika kita mempelajari kuat medan listrik, tinjauan kita adalah titik-titik di sekitar sebuah muatan listrik. Dengan demikian, maka jaraknya adalah jarak antara titik tersebut dengan muatan, atau jaraknya antara muatan tersebut dengan sebuah titik di sekitar muatan. Dan yang berikut adalah K, yaitu konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sudah disinggung sebelumnya bahwa kuat medan listrik adalah besaran vektor, maka kita menentukan juga nilai dan arahnya. Nilainya sudah kita tentukan dengan menggunakan persamaan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Bagaimana menentukan arah kuat medan listrik? Nah, perhatikan, yaitu pada muatan positif, garis-garis gaya listriknya berarah keluar dari muatan. Dan sekarang kita gambarkan titik-titik di sekitar sebuah muatan positif, karena tinjauannya terhadap titik, dan titik ini kita beri nama, ya, titik A, B, C, D, dan ini K, L, M, N. Dan kita menggambarkan vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik. Karena pada muatan positif, maka vektornya adalah berarah keluar, seperti orientasi dari garis-garis gaya listrik di sekitar sebuah muatan positif. Arah vektor kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan positif adalah menjauhi muatan. Perhatikan ini vektor-vektornya, seluruhnya ini menjauhi muatan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan bagaimana vektor kuat medan listrik di sekitar muatan negatif. Nah, pada muatan negatif, garis-garis gaya listriknya adalah berarah menuju ke muatan. Dengan demikian, maka sekarang kita buatkan titik-titik seperti tadi, dan kita beri nama titik A, B, C, D, K, L, M, dan N, dan kita gambarkan vektor-vektor kuat medan listrik pada masing-masing titik ini, ya. Oke, nah,
vektor kuat medan listrik di sekitar sebuah muatan negatif adalah arahnya menuju atau mendekati muatan. Dan vektor ini digambarkan dengan titik tangkap pada titik ini ya. Jadi kalau pada titik A, maka titik tangkapnya pada titik A dengan arahnya menuju muatan. Dan ini kita sebut dengan EA. Dan sekarang ini vektor kuat medan listrik pada titik B ya. Dan pada titik C ini adalah EC, dan pada titik D ED, dan sekarang titik K EK kuat medan listrik pada titik K. Pada titik L ini EL kuat medan listrik pada titik L, dan ini M ya, EM kuat medan listrik pada titik M. Dan sekarang titik N kita gambarkan vektor kuat medan listriknya, ini adalah EN kuat medan listrik pada titik N ya. Arah vektor kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan negatif adalah mendekati atau menuju muatan. Arah vektor kuat medan listrik ini menjadi acuan ketika kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik. Kenapa? Karena kuat medan listrik adalah besaran vektor. Sehingga ketika kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik, kita juga tidak boleh melupakan arah vektor kuat medan listriknya dengan acuan pada muatan positif, arah vektornya menjauhi muatan, dan pada muatan negatif, arah vektor kuat medan listriknya mendekati atau menuju muatan. Dengan demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu kita telah mempelajari kuat medan listrik.